Potret etika publik di Indonesia. Etika. Weyrich dan Kohns mendefinisikan etika sebagai the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. Secara lebih spesifik, Colin Scoble mendefinisikan etika sebagai an idea of moral belief that influence the behavior, attitude, and philosophy of life of a group of people. Oleh karena itu, konsep etika sering digunakan sinonim dengan moral. Ricoeur mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau upaya apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika. Menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi etika publik. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. 3. Dimensi tindakan integritas publik. Berikut adalah penjelasan singkat dimensi etika publik. Etika publik di Indonesia. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Loyalitas hanya diartikan sebagai menyenangkan pimpinan atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya. Kalau itu yang dilakukan oleh para pejabat publik, peningkatan kinerja organisasi tidak mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yaitu: pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dalam reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga
dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Etika publik pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian, hingga hampir menyebabkan resesi dalam perekonomian global. Maka tidak heran jika implikasi terhadap perekonomian juga termasuk kepada negara Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah memiliki 3 fungsi inti, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Maka dari itu, pemerintah harus menyediakan layanan melalui program bantuan sosial. Program bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan sosial adalah berupa bantuan uang, barang, atau jasa kepada seseorang individu atau kelompok masyarakat yang tergolong rentan terhadap risiko sosial. Proses penyaluran bantuan sosial tersebut juga tidak tanpa sebuah payung hukum. Contohnya, terdapat pada pendataan penerima bantuan sosial yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, Pasal 17 Ayat 1, yang menyebutkan penerima bantuan sosial yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu pada DTPFM dan OTM Kementerian Sosial. Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan sosial ini tidak luput dari permasalahan. Beberapa waktu lalu, Menteri Sosial terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Hal ini jelas melanggar nilai-nilai etika publik dan mencoreng upaya pemerintah dalam menangani masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Solusi etika publik pada masa pandemi. Pemerintah kedepannya harus lebih baik dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pendistribusian bantuan yang cepat dan tepat, serta proses vaksinasi yang terus berjalan akan berdampak pada pulihnya perekonomian Indonesia. Dikaitkan dengan etika publik, yang menjadi pokok bahasan ini, sudah seharusnya pejabat publik tidak terlibat lagi dalam kasus korupsi, karena hal ini jelas melanggar kode etik dan melukai perasaan seluruh masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa-masa sulit ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.